Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, mudah-mudahan saat ini Anda dalam kondisi yang sangat baik dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita dapat memahami tentang multimedia interaktif sebagai bagian yang esensial dari mata kuliah pengembangan digital dan multimedia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa digital dan multimedia ini adalah perangkat yang tidak hanya dibuat, dikembangkan untuk dunia pendidikan atau untuk dunia pembelajaran. Akan tetapi, digital multimedia ini kan sebenarnya sifatnya universal. Kita bisa lihat di semua profesi di dalam pekerjaan itu juga sudah banyak yang melibatkan teknologi digital dan multimedia. Sebagai contoh, misalnya dalam dunia hiburan, dalam dunia entertainment, dunia penyiaran, broadcasting, kemudian dalam dunia periklanan, advertising, termasuk juga dalam misalnya foto digital, itu juga sudah banyak yang menggunakan digital dan multimedia, terutama juga dalam dunia ekonomi, bisnis, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, tentu digital multimedia ini sekali lagi bukan spesifik digunakan untuk pembelajaran. Akan tetapi kita yang belajar di educational technology, bagaimana memanfaatkan teknologi digital dan multimedia ini untuk kita aplikasikan terutama dalam kaitan dengan pengembangan media pembelajaran. Jadi, benang merah dari bagaimana kita memanfaatkan digital dan multimedia itu lebih pada bagaimana kita memanfaatkannya untuk pengembangan media pembelajaran. Memang media pembelajaran ini adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam kajian keilmuan teknologi pendidikan yang kita perlu pelajari tidak hanya dalam tataran konseptual maupun dalam tataran yang sifatnya aplikatif dan juga praktis. Nah, tentu Anda sudah mempelajari di semester yang lalu tentang apa itu media pembelajaran. Tentu saya di sini tidak akan terlalu membahas secara lebih mendalam tentang media pembelajaran karena itu sudah dipelajari sejak dulu. Akan tetapi untuk merefresh kembali ingatan kita, saya akan coba singgung kembali dalam salah satu bagian materi dalam media pembelajaran itu adalah yang disebut dengan jenis-jenis media pembelajaran. Apa saja jenis media pembelajaran itu? Ini kalau Anda baca dalam berbagai macam rujukan, ini sangat beragam. Anda bisa baca dari buku Instructional Media, karangan Heinix, Molenda, dan Russell. Ini ada beberapa jenis. Misalnya ada visual, ada auditif, kemudian ada realia, ada juga audiovisual dan seterusnya. Akan tetapi saya akan coba membuat semacam perumusan dari berbagai macam rujukan-rujukan yang ada. Saya bagi media pembelajaran itu menjadi 4 bagian utama. Yang pertama adalah media electronics. Yang kedua adalah media grafis, yang ketiga media sederhana atau simple media, dan yang keempat adalah media realia. Nah, digital dan multimedia itu sesungguhnya ada dalam kelompok media electronics. Apa itu media electronics? Itu adalah media yang hanya dapat dioperasikan kalau tersedia adanya energi listrik. Karena dia sangat mengandalkan dari adanya electricity atau dari sisi kelistrikan. Beda dengan media grafis yang bisa lebih banyak pada printed material, media sederhana lebih bagaimana memanfaatkan benda objek yang ada, bahkan juga bisa recycle. Apalagi kalau kita bicara media realia, itu media yang bersumber dari alam, sudah ada, dan manusia tidak perlu lagi membuat merekayasa karena itu sudah tersedia banyak di alam, seperti misalnya pohon, binatang, kemudian hewan, dan seterusnya. Nah, kita akan fokus nih, kalau kita bicara digital dan multimedia itu adalah kaitan dengan electronics ini ya. Nah, oleh karena itu kita akan banyak bicara tentang media elektronik, khususnya adalah terkait dengan
pemanfaatan media digital ini. Nah, sesuai dengan mata kuliah kita tentang digital dan multimedia, baik kita akan coba merefresh kembali tentang pemahaman apa itu multimedia. Ini juga pernah kita singgung di pertemuan-pertemuan awal tentang multimedia ini ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita coba refresh kembali. Apa itu multimedia? Multimedia memang banyak digunakan dulu di awal itu di dunia teater. Artinya dalam sebuah pertunjukan teater itu perlu banyak perangkat. Misalnya untuk visual perlu ada backdropnya, perlu ada misalnya proyektornya. Kemudian perlu ada sound system yang banyak, perlu ada mixer juga untuk mengatur bagaimana suaranya lebih baik, lebih jernih, lebih powerful. Kemudian ada juga misalnya lampu yang juga banyak untuk menunjukkan, untuk memperlihatkan bagaimana perpindahan adegan dengan lampu-lampu yang banyak itu. Nah, sebenarnya multimedia pada awalnya memang ada di dunia teater yang identik dengan adanya berbagai macam perangkat-perangkat yang keras ya. Alat-alat yang keras. Jadi zaman dulu ya ketika dosen atau guru ingin mengajar kemudian menggunakan multimedia, maka di ruangan itu harus tersedia banyak alat. Tadi ada alat visual misalnya proyektornya, ada screen-nya untuk menampilkannya, kemudian juga perlu ada sound system-nya dan seterusnya. Akan tetapi dalam perkembangannya ternyata multimedia itu sekarang ya tidak terletak pada alatnya, tetapi terletak pada apanya? Elemennya. Seperti yang didefinisikan seperti ini. Multimedia is the combination of the following elements: text, colors, graphic, animation, audio, dan video. Jadi saat ini sudah terjadi pergeseran makna. Jadi multimedia itu tidak terletak pada alatnya, tapi terletak pada elemennya. Oke, untuk mempermudah Anda dalam memahami tentang multimedia, saya singkat dengan istilah namanya PASTI. Video, animation, sound, text, dan image. Jadi, saat ini kalaupun kita memiliki alat yang simple, misalnya kita punya smartphone, atau kita punya tablet, yang hanya satu perangkat saja, kalau di dalamnya bisa menampilkan tulisan, teks, colors, grafik, animation, audio, dan video, itu sesungguhnya sudah multimedia. Itu barangkali ya pengertian multimedia yang sudah kita pahami bersama-sama. Baik, nah sekarang pertanyaannya, mengapa sih kita perlu menggunakan multimedia? Mengapa harus multimedia untuk belajarnya? Nah, ada berbagai macam teori yang terkait dengan itu. Salah satunya adalah ini, saya ambil dari teorinya quantum learning di booming tahun 2000-an. Di situ diceritakan bahwa ketika kita sebagai guru berhadapan dengan siswa, maka sesungguhnya kita sudah berhadapan dengan paling tidak 3 karakteristik. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Tipe-tipe belajar mereka berbeda. Kalau kita misalnya mengajar dengan hanya mengandalkan atau kita menyampaikannya dengan berceramah saja, atau paling tidak kita menulis di papan tulis, atau kita paling tidak hanya menampilkan poster, maka sesungguhnya yang orang yang bisa menangkap informasi dengan baik itu hanya tipenya adalah yang misalnya visual saja. Apalagi kalau gurunya hanya ceramah, mungkin yang auditif yang bisa menerima. Sementara yang visual, yang kinestetik itu tidak terakomodir. Oleh karena itu, maka kalau kita mengembangkan multimedia dalam bentuk multimedia interaktif, nantinya itu akan mengakomodir semua modalitas belajar anak. Jadi ini sangat relevan sekali ya. Nah kemudian saat ini sudah ditemukan atau sudah di-create banyak sekali alternatif dari media digital ini. Pertama, ini yang sedang kita akan bahas, multimedia interaktif ya. Ini sumbernya dari konsep computer assisted instruction ya. Kemudian yang kedua, ini yang paling baru adalah Intelligence Tutorial System, disingkat dengan ITS. Yang berikut, digital itu juga dalam bentuk animasi 2 dimensi ya. Itu diantara beberapa alternatif media digital yang sekarang. Mungkin di lain waktu setelah ini kita akan bahas lebih dalam tentang misalnya ITS juga untuk kategori-kategori yang relevan untuk konteks yang sekarang. Yang berikutnya, ya alternatif media digital yang lain itu ada animasi 3 dimensi, ya, ada juga augmented reality, ada juga dalam bentuk virtual reality.
Dan apalagi sekarang yang terbaru adalah gabungan dari augmented reality dengan virtual reality yang kita sebut dengan namanya mixed reality. Baik, kita tidak akan terlalu bahas ini, tapi saya mengharapkan bahwa pada gilirannya Anda nanti bisa memproduk media-media yang sifatnya digital, dan kita fokus dalam mata kuliah ini adalah mengembangkan yang disebut dengan interaktif multimedia. Nah, alternatif multimedia yang lain saya tambahkan ada game education, ada digital drill and exercise, dan juga digital topography. Kemudian, mengapa sih harus multimedia? Saya tambahkan satu lagi, ini adalah teori yang barangkali Anda juga sudah sangat paham, ya. Ini teorinya dari Edgar Dale, ya. Teori ini mengatakan bahwa belajar itu sesungguhnya sangat bergantung pada yang namanya bagaimana keterlibatan, bagaimana cara belajarnya, dan dengan cara apa, dengan menggunakan apa, maka akan berkorelasi terhadap hasil belajarnya. Kalau belajarnya itu menggunakan cara-cara yang hanya dilihat atau mungkin hanya dengan simbol kata, itu informasi yang diperolehnya hanya kurang lebih 10%, lebih kecil. Semakin mengarah pada sesuatu yang sifatnya konkret, maka belajar akan lebih banyak pemerolehan informasinya. Bahkan yang paling ideal itu adalah do direct atau juga disebut dengan namanya pembelajaran yang purposeful experience, pengalaman yang langsung dan bertujuan. Nah, benang merahnya adalah kalau kita mengembangkan multimedia, sebetulnya kita sudah berada di posisi di mana akan berkontribusi antara 50-70%. Itulah kelebihan multimedia. Nah, tadi saya sebutkan ada banyak orang-orang dengan modalitas belajar yang berbeda, baik visual maupun auditif, itu bisa terakomodir dengan pemanfaatan multimedia ini. Ini salah satu yang kita bisa berikan penguatan ya terkait dengan multimedia. Nah, apa saja sih jenis multimedia interaktif ini? Sesungguhnya juga sangat banyak ya. Kalau kita bicara dunia pendidikan, mereka sekarang sudah sangat terkait dengan pemanfaatan multimedia, bahkan beberapa sudah addicts, beberapa sudah sangat punya ketergantungan dalam penggunaan multimedia ini. Dan ini barangkali beberapa di antaranya ya, ada dalam bentuk multimedia seperti hanya video, seperti hanya computer-based instruction atau computer-assisted instruction, kemudian ada web, ada media presentasi, kemudian learning management system, ada juga blog, ada juga video conference, ada juga mobile learning, dan juga termasuk e-learning. Ini sekarang ini dewasa ini di dalamnya sudah bisa mengakomodir tentang multimedia tadi. Baik di dalamnya ada unsur videonya, ada unsur animationnya, ada unsur sounds-nya, ada unsur image-nya, dan juga ada unsur graphics-nya. Karena itu ini sudah masuk dalam kategori multimedia. Dan kita itu akan coba Anda diharapkan untuk bisa meng-create, bisa menciptakan namanya pembelajaran berbasis komputer yang nanti akan ada gunakan mungkin salah satu aplikasi yang sekarang juga marak digunakan. Salah satunya adalah misalnya dengan Hipani, dengan Adobe Animate, dan seterusnya. Kita mungkin sekarang tidak lagi menggunakan multimedia flash karena teknologi tersebut sudah tidak update lagi. Nah, kalau kita bicara multimedia, memang ada banyak perangkat keras yang bisa mengoperasikan, menunjukkan multimedia. Akan tetapi kita tidak fokus ke sini. Kenapa? Karena ini adalah ranah yang lain. Kalau kita bicara hardware, kita adalah fokus pada bagaimana mengembangkan softwarenya. Dan tentu saja dewasa ini, pemanfaatan multimedia ini kaitan dengan software sudah banyak diperlukan dan digunakan. Misalnya contoh YouTube, sekarang jumlah penggunanya sudah sangat banyak, dan setiap 60 detik atau 1 menit, maka YouTube nambah kontennya kurang lebih sekitar 72 jam. Jadi ini juga sangat banyak, oleh karena itu bagaimana kita berkontribusi untuk melahirkan berbagai macam konten multimedia yang bisa digunakan untuk pendidikan dan pembelajaran kita. Baik, untuk sementara kita close dulu, kita akan lanjut pada bagian yang kedua.